Kalian pernah gak sih tiba-tiba duduk di sudut kamar sambil lihat langit-langit kamar? Habis itu banyak pertanyaan yang ada di dalam hati, kayak apa aku benar-benar dikenal oleh orang tuaku sendiri? Atau bahkan lebih menyakitkannya lagi, apa aku benar-benar mengenal mereka? Kadang aku mikir, apa kamu pernah tahu makanan kesukaan mama itu belinya di mana? Minuman favoritnya papa biasa dia cari di mana? Atau semua itu cuma jadi trivia kecil yang gak pernah kamu anggap itu penting? Karena kamu datang cuma sebagai formalitas, anak yang sukses, yang pulang bawa hampers dan senyuman rapi, tapi lupa apa rasa makanan yang bikin mama ketawa di dapur. Lupa suara gelas papa waktu ngetok meja sambil bilang, kopi saset favoritku di mana? Kalau dipikir sekali lagi, kamu tahu nggak apa yang mama nggak suka? Yang bikin dia diam seharian. Kamu tahu nggak apa yang papa benci tapi selalu disimpan rapat? Apa kamu tahu? Atau cuma sibuk menata jadwal pulang karena ada waktu kosong? Padahal kami di sini selalu nungguin kamu. Nungguin bukan karena kangen orang sukses, tapi karena rindu anak yang dulu ketawa lepas tanpa harus jadi hebat. Dan anehnya, doa mama selalu nyebut namamu duluan. Selalu kamu yang diutamakan. Kamu yang dikirimi ayat-ayat dalam sujud pertama. Padahal kamu gak tahu tempat beli jamu langganan mama. Kamu gak tahu sabun mandi kesukaan papa apa. Sedangkan aku, mungkin aku bukan anak yang paling menonjol, tapi aku tahu rasa kesukaan mereka. Aku tahu cara nyenengin mereka tanpa harus repot. Itu semua karena aku tinggal lebih lama, aku diam lebih banyak, aku dengar lebih pelan, dan aku lihat semuanya tanpa harus diumbar. Tapi, apa itu cukup? Apa tahu banyak, tapi tetap di urutan kedua itu adil? Dulu, aku pernah kasih hadiah ke mama. Bukan barang mahal. Cuman buku catatan yang isinya tulisan tanganku. Buku itu masih disimpan, bahkan sampai sekarang. Tapi hadiah itu gak pernah dikasih panggung kayak hadiah kamu yang mahal itu. Terus papa, aku pernah beliin dia tas kebutuhan dia buat kerja. Waktu tasnya rusak. Tapi tetap, waktu dia cerita ke temannya, nama yang dia sebut bukan aku, tapi kamu. Kamu yang bahkan gak tahu tas itu belinya di mana. Terkadang ada rasa capek yang gak bisa dijelaskan. Capek jadi anak yang selalu tahu, tapi gak pernah dianggap lebih tahu.
Aku tahu ini bukan soal siapa lebih sayang, tapi ini soal siapa yang lebih terlihat disayang. Kamu yang punya uang lebih, waktunya lebih sedikit. Kamu yang pulang sebagai tamu, tapi tetap dapat doa pertama. Sedangkan aku, yang diam-diam cuci piring mama, yang diam-diam ganti lampu kamar papa. Aku yang dicintai, tapi selalu jadi yang kedua. Apa kamu bisa menyebutkannya? Apa kamu sadar perubahan kamu sudah terlalu jauh? Bahkan menjadi terlalu asing sampai kami gak bisa menggapai kamu lagi. Dulu kamu orang yang suka duduk lama-lama di dapur. Tapi sekarang kamu lebih pilih duduk di kafe mahal. Bahkan kayaknya kamu sudah lupa rasa teh tubruk buatan mama. Dulu kamu juga suka bantu papa betulin sepeda. Tapi sekarang kamu lebih suka naik mobil. Sibuk sama ponsel kamu. Sibuk sama dunia kamu sendiri. Kami merasa kehilangan kamu. Tapi lebih menyakitkannya lagi, kamu bahkan gak sadar kalau kamu pergi. Tapi anehnya, aku tetap bangga. Bukan karena kamu hebat, tapi karena aku tahu semua yang kamu gak tahu. Aku bangga bisa ngerti bahasa tubuh mama. Aku bangga bisa tahu kapan papa butuh bicara dan kapan dia butuh diam. Karena itu artinya aku ada. Aku bukan cuman pulang. Aku tinggal. Aku hadir. Aku hidup bersama mereka. Mungkin aku bukan yang disanjung, tapi aku adalah saksi perjalanan kedua orang tuaku. Dan bagiku, itu lebih dari cukup. Untuk kamu, kakakku, adikku, atau siapapun kamu yang merasa menjadi yang utama, coba sekali saja kamu berhenti jadi tamu dan jadi anak yang pulang bukan karena sempat, tapi karena rindu. Dan untuk kamu yang selalu jadi yang kedua seperti aku, jangan kecilkan arti keberadaan kamu ya. Karena seringkali yang terlihat biasa-biasa aja, justru yang paling banyak tahu, yang paling dekat, dan yang paling ada. Karena cinta bukan tentang siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang benar-benar hadir, meskipun tak disebut dalam cerita.
Karena mungkin cinta orang tua memang gak pernah adil, tapi selalu tulus. Dan aku belajar untuk tetap bangga. Meskipun aku cuman jadi yang kedua.